dengan berdoa. Namun sebelum kita mengawali doa kita, Ibu ajak kita untuk bernyanyi bersemangat. Yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Putra. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan berbicara tentang aku mengembangkan kemampuan diriku. Dan tentang apa? Aku mengembangkan kemampuan diriku. Hari ini kita bicara tentang tema ini agar kita atau anak-anak bisa mengenal dan memahami kemampuan diri anak-anak sehingga dapat mengembangkan kemampuan yang dan dapat mempergunakannya untuk menjalankan tugas panggilannya sebagai citra Allah. Sebelum Ibu mengawali kegiatan ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita kali lalu itu tentang apa? Aku mempunyai yang unik. Coba Radit sebutkan, apa keunikan yang ada pada diri Radit? Berambut pendek, berkulit hitam, berbadan kecil. Ya, coba apa? Berambut ikan, berbadan tinggi, berkulit sapi. Oke, baik. Itu ciri-ciri atau keunikan yang ada pada diri Radit maupun pada diri Nova. Coba, siapa yang tahu? Jelaskan alasan Tuhan menciptakan setiap manusia itu berbeda. Angkat tangan. Ina, Manusia saling melengkapi. kenapa? Agar manusia saling melengkapi. Iya, agar manusia itu saling melengkapi. Mengapa manusia itu diciptakan secara unik? Karena manusia serupa dengan Allah. Karena manusia serupa dengan Allah. Sebutkan kemampuan-kemampuan yang kamu miliki. Peter. Bermain bola, berlari, dan melukis. Ya, satu lagi. Bella. Bernyanyi, masak. Penyanyi, memasak. Baik. Coba sebutkan siapa-siapa saja yang membantu anak-anak dalam mengembangkan usaha atau mengembangkan kemampuan yang anak-anak miliki. Orang tua, Orang tua, guru, guru, siapa lagi? Teman-teman. kakak, adik, dan saudara-saudara. Ya, baik. Oke anak-anak, jadi itu semua tentang bagaimana kita memiliki keunikan atau ciri yang khusus dan siapa-siapa saja yang membantu kita dalam mengembangkan usaha atau kemampuan yang kita miliki. Baik, anak-anak, sekarang Ibu mengajak anak-anak untuk menyaksikan video inspiratif bersumber dari pohon kedondong pagar atau seperti. Setelah anak-anak menyaksikan video cerita tentang novel Rasik, sekarang Ibu mau bertanya tentang cerita yang kamu saksikan tadi. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang diceritakan dalam kisah inspiratif tersebut? Wani. Kisah tentang novel Rasik. Oke. Yang kedua, kemampuan apa yang dimiliki oleh novel Rasik? Tadi, Penemu energi listrik. penemu energi listrik. Oke. Yang ketiga, bagaimana perjuangan novel Rasik untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya? Ia terus berlatih dan belajar. Iya terus. Oke. Yang keempat, apa manfaat penemuan dari
belajar dan berlatih mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, cerita yang anak-anak tonton tadi itu adalah cerita tentang Naufal Rasik. Di mana Naufal Rasik ini bocah yang berusia 15 tahun, tetapi meskipun dia masih berusia 15 tahun, dia sudah menemukan energi listrik dari pohon kodondong. Oke. Namun sebelumnya dia mengujinya pada buah kentang, tetapi ia terus berlatih, belajar, maka dari buah kentang itu dia uji terus kepada pohon-pohon atau buah-buah yang berkadar asam, dan akhirnya dia menemukan pohon kodondong itu. Sehingga manfaat dari penemuannya itu adalah agar keluarga Naufal Rasik dan masyarakat yang ada di sekitar Naufal Rasik mengalami penerangan. Nah anak-anak, setelah kita menggali pengalaman kehidupan dengan menyaksikan video cerita tentang Naufal Rasik, sekarang Ibu ajak kita untuk menyaksikan cerita kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Ya anak-anak, untuk mendalami cerita pesan dari kitab suci, Ibu ajak anak-anak menjawab beberapa pertanyaan yang ada di layar ini. Nanti anak-anak kerjakan di dalam kelompok. Anak-anak, waktunya sudah selesai. Ibu minta kelompok 1. Teman-teman, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, perumpamaan tentang talenta. Nomor 2, setiap orang diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab atas 5, 2, dan 1 talenta. Nomor 3, 5 dan 2 mengembangkan talentanya. 1 mengumpulkan talentanya. Nomor 4, sikap tuannya adalah hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta masuk ke dalam pesta dan hamba yang memiliki 1 talenta dicampakkan ke dalam neraka. Nomor 5, talenta
belajar berdoa dan menerima masukan dari orang lain. Nah anak-anak, cerita yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berbicara tentang talenta. Jadi ada seorang tuan yang memiliki 3 orang hamba, dan dari 3 orang hamba itu diberikan kepercayaan. Satu diberikan kepercayaan 5 talenta. Hamba yang kedua diberi kepercayaan 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberi kepercayaan 1 talenta. Tetapi hamba yang pertama dan kedua, talenta yang dipercayakan itu dia kembangkan sehingga mereka diajak masuk ke dalam perjamuan. Sedangkan hamba yang memiliki 1 talenta dicampakkan ke dalam api neraka karena ia tidak mengembangkan talenta yang ia miliki. Jadi anak-anak, talenta itu apa? Talenta itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Bagaimana kita mengembangkan talenta yang kita miliki? Dengan cara terus berlatih, terus belajar, dan menerima kritikan atau masukan orang lain, dan belajar dari pengalaman orang lain. Dan bukan hanya itu saja, tetapi jangan lupa berdoa. Kita memohon kepada Tuhan supaya kita bisa mengembangkan talenta, dan Tuhan akan memberkati talenta yang kita kembangkan itu supaya bisa berguna untuk diri kita sendiri, orang lain, dan demi kemuliaan Tuhan. Sekarang kita lihat cerita Nafal Masih tadi menjadi inspirasi buat kita semua, dan cerita kitab suci tadi mendorong kita supaya kita mengembangkan talenta yang kita miliki itu, karena Tuhan sudah memberikan talenta itu untuk kita, dan kita harus kembangkan. Jangan kita kuburkan seperti hamba yang memiliki 1 talenta. Sekarang ibu ajak anak-anak semua untuk merefleksikan dalam diri anak-anak. Sebagai aksi kita pada pertemuan kali ini, ibu minta anak-anak untuk membacakan doa syukur atas keunikan diri anak-anak yang telah disusun pada pertemuan kali lalu. Ya Tuhan, aku sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kepadaku keunikan yang istimewa. Aku mohon padamu Tuhan, bimbingilah aku selalu dalam mengembangkan dan mempergunakan keunikan itu. Ya Tuhan, namamu tetap kami puji, kemuliaan sepanjang segala masa. Untuk melihat sejauh mana anak-anak memahami tema pembelajaran kita pada hari ini, ibu memberikan beberapa pertanyaan yang anak-anak jawab dalam buku tugas anak masing-masing. Sekarang ibu ajak anak-anak untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa